Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofa Sopwatun dengan NPM 212151002 dari kelas 2021A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pembahasan soal ulangan akhir semester mata kuliah teori bilangan. Soal nomor 1 yaitu tentukan EPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan EPB tersebut sebagai kombinasi linear. Nah, mari kita jawab. Di sini tentukan EPB dari 3077 dan 288. Kita tulis 3077 dan 288 ini sebagai pengalinya. Sama dengan berapa kali 288 yang hasilnya mendekati 3077 adalah 10. Jadi 10 dikali 288 dan sisanya itu 197. Maka kita tambah 197. Kemudian karena 288 adalah bilangan paling besar, maka kita tulis 288 sama dengan dan 197 ini sebagai pengalinya. Berapa kali 197 yang hasilnya mendekati 288 adalah 1. Jadi 1 dikali 197 ditambah sisanya itu 91. Jadi ditambah 91. Kemudian di sini angka yang paling besarnya itu 197. Maka kita tulis di sini 197 sama dengan 91 ini sebagai pengalinya. 91 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 197. 91 dikali 2. Maka 2 dikali 91 dan sisanya itu 15. Jadi ditambah 15. Kemudian di sini bilangan terbesarnya itu adalah 91. Maka kita tulis 91. 91 sama dengan 15 ini sebagai pengalinya. 15 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 91 dikali 6. Jadi 6 dikali 15 ditambah sisanya itu 1. Jadi ditambah 1. Nah, kemudian di sini angka yang paling besarnya itu adalah 15. Maka kita tulis 15 di sini. 15 sama dengan 1 sebagai pengalinya. 1 dikali berapa yang hasilnya itu 15. 1 dikali 15 dan ditambah 0. Karena sisanya 0. Nah, kemudian didapatlah EPB-nya. EPB-nya itu adalah 1. Jadi 1 merupakan EPB dari 3077 dan 288. Nah, sudah diketahui bahwa EPB-nya itu sama dengan 1. Maka kita akan menyatakan EPB tersebut sebagai kombinasi linear. Maka kita tulis 1 sama dengan 3077X ditambah 288Y. Maka 1 sama dengan, di sini 1 itu sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 15. Maka kita tulis 91 dikurangi 6 dikali 15. Maka 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 15 di sini kita ubah menjadi 197 dikurangi 2 dikali 91. Maka 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 197. Negatif 6 dikali negatif 2 dikali 91 adalah positif 12 dikali 91. Maka 1 sama dengan 91 sama dengan 1 dikali 91 ditambah 12 dikali 91 sama dengan
13 dikali 91 dikurangi 6 dikali 197. Maka 1 sama dengan 13. Nah, 91 di sini kita ubah menjadi 288 dikurangi 1 dikali 197. 288 dikurangi 1 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Maka 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 13 dikali negatif 1 dikali 197 adalah negatif 13 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Maka 1 sama dengan 13 dikali 288 negatif 13 dikali 197 ditambah negatif 6 dikali 197 adalah negatif 19 dikali 197. Maka 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 197 ini kita ubah menjadi 3077 dikurangi 10 dikali 288. Maka 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077. Kemudian negatif 19 dikali negatif 10 dikali 288 adalah positif 190 dikali 288. Maka 1 sama dengan 13 dikali 288 ditambah 190 dikali 288 adalah 203 kali 288 dikurangi 19 dikali 3077. 1 sama dengan, nah ini kita ubah ke bentuk semula. 3077 dikali negatif 19 ditambah 288 dikali 203. Nah, maka sudah diperoleh bahwa X sama dengan negatif 19 dan Y sama dengan 203. Jadi, diperoleh X sama dengan negatif 19 dan Y sama dengan 203. Nah, jadi EPB dari 3077 dan 288 adalah 1, dan apabila EPB ini dinyatakan sebagai kombinasi linier adalah X sama dengan negatif 19 dan Y sama dengan 203. Nah, selanjutnya soal nomor 2 yaitu buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Nah, langkah pertama yaitu kita mencari 2 pangkat 36 habis dibagi 14. Nah, di sini saya mengambil 2 pangkat 4 terlebih dahulu yang nantinya akan menghasilkan 2 pangkat 36. Nah, 2 pangkat 4 itu sama dengan 16. Nah, 16 habis dibagi 14 dengan sisa 2. Maka kita tulis 2 pangkat 4 kongruen 2 modulo 14. Nah, kemudian untuk menghasilkan pangkat yang lebih besar, maka 2 pangkat 4 itu kita kalikan lagi dengan 2 pangkat 4. Jadi, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen 2 dikali 2 modulo 14. Nah, kemudian 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 pangkat 8 kongruen 2 kali 2 itu 4. Jadi 2 pangkat 8 kongruen 4 modulo 14. Nah, untuk menghasilkan pangkat yang lebih besar,
maka 2 pangkat 8 kita kalikan lagi dengan 2 pangkat 8. Jadi 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8 kongruen 4 kali 4 modulo 14. Nah, kemudian 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 8 itu sama dengan 2 pangkat 16. Kongruen 4 kali 4 itu 16. Jadi 2 pangkat 16 kongruen 16 modulo 14. Nah, untuk menghasilkan pangkat yang lebih besar lagi, maka 2 pangkat 16 ini kita kalikan lagi dengan 2 pangkat 16. Jadi 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 kongruen 16 kali 16 modulo 14. Nah, 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16 itu sama dengan 2 pangkat 32. Kongruen 16 kali 16 itu sama dengan 256 modulo 14. Nah, 256 habis dibagi 14 dengan sisa 4. Jadi kita tulis 2 pangkat 32 kongruen 4 modulo 14. Nah, kemudian untuk menghasilkan 2 pangkat 36, maka 2 pangkat 32 dikali dengan 2 pangkat 4. Jadi kita tulis 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4 kongruen 4 kali 2 modulo 14. Nah, kemudian didapatlah hasilnya 2 pangkat 36 kongruen 4 kali 2 itu 8 modulo 14. Nah, selanjutnya kita mencari 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Di sini saya mengambil 3 pangkat 4 terlebih dahulu yang nantinya akan menghasilkan 3 pangkat 38. Nah, 3 pangkat 4 habis dibagi 14 dengan sisa 11. Maka kita tulis 3 pangkat 4 kongruen 11 modulo 14. Kemudian, untuk menghasilkan pangkat yang lebih besar lagi, maka 3 pangkat 4 kita kalikan lagi dengan 3 pangkat 4. Jadi, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 kongruen 11 dikali 11 modulo 14. Nah, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 8. Jadi kita tulis 3 pangkat 8 kongruen 11 dikali 11 itu 121 modulo 14. Nah, 121 itu habis dibagi 14 dengan sisa 9. Maka kita tulis 3 pangkat 8 kongruen 9 modulo 14. Nah, kemudian untuk menghasilkan pangkat yang lebih besar, maka 3 pangkat 8 ini kita kalikan lagi dengan 3 pangkat 8. Jadi, 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 kongruen 9 dikali 9 modulo 14. Nah, 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 itu sama dengan 3 pangkat 16. Kongruen 9 kali 9 itu 81 modulo 14. Nah, 81 habis dibagi 14 dengan sisa 11. Maka kita tulis 3 pangkat 16 kongruen 11 modulo 14. Nah, untuk menghasilkan pangkat yang lebih besar lagi, maka 3 pangkat 16 ini kita kalikan lagi dengan 3 pangkat 16. Jadi, 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 kongruen 11 dikali 11 modulo 14. Nah, 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 itu sama dengan 3 pangkat 32. Kongruen 11 dikali 11 itu 121 modulo 14. Nah, 121 habis dibagi 14 dengan sisa 9. Maka kita tulis 3 pangkat 32 kongruen 9 modulo 14. Nah, kemudian untuk menghasilkan pangkat yang lebih besar lagi, maka 3 pangkat 32 ini kita kalikan dengan 3 pangkat 4. Jadi, 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 kongruen 9 dikali 11 modulo 14. Nah, kemudian 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 itu sama dengan 3 pangkat 36. Kongruen 9 kali 11 itu 99 modulo 14. Nah, 99 habis dibagi 14 dengan sisa 1, maka kita tulis
3 pangkat 36 kongruen 1 modulo 14. Nah, kemudian 3 pangkat 36 untuk menghasilkan 3 pangkat 38 itu maka harus dikalikan dengan 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2 itu kongruen 1 dikali 3 pangkat 2 modulo 14. Nah, 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2 itu sama dengan 3 pangkat 38. Kongruen 1 dikali 3 pangkat 2 itu 9. Jadi 1 dikali 9 modulo 14. Nah, jadi hasil akhirnya adalah 3 pangkat 38 kongruen 9 modulo 14. Nah, maka 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen 8 kali 9 modulo 14. Nah, 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen 8 kali 9 itu 72 modulo 14. Nah, 72 habis dibagi 14 dengan sisa 2. Maka 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen 2 modulo 14. Nah, jadi terbukti bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 itu habis dibagi 14 dengan sisa 2. Soal nomor 3 yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 123X kongruen 132 modulo 231. Nah, mari kita jawab. 123X dikurangi K dikali 231 kongruen 132. K di sini merupakan kelipatan. Nah, kemudian kita faktorkan menjadi 3 dikali 41X dikurangi K dikali 77 kongruen 132. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan 3. Sehingga hasilnya menjadi 41X dikurangi K dikali 77 kongruen 44. Maka kedua ruas kita tambahkan dengan K dikali 77. Hasilnya menjadi 41X kongruen 44 ditambah K dikali 77. Maka X kongruen 44 ditambah K dikali 77 per 41. Nah, kita akan mencari nilai X. Kemudian, K di sini merupakan kelipatan, di mana apabila memasukkan kelipatan tersebut ke dalam rumus X kongruen 44 ditambah K dikali 77 per 41 ini akan menghasilkan bilangan bulat. Maka diperoleh jika K sama dengan 17, maka X1-nya kongruen 33 modulo 231. Kemudian, jika K sama dengan 58, maka X2 kongruen 110 modulo 231. Kemudian, jika K sama dengan 99, maka X3 kongruen 187 modulo 231. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 33, 110, 187. Nah, selanjutnya soal nomor 4 yaitu carilah 2 buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari suatu kelipatan 107. Nah, mari kita jawab. Kita misalkan bilangan ganjil positif tersebut secara berturut-turut yaitu 2X ditambah 1 sebagai bilangan ganjil pertama dan 2X ditambah 3 sebagai bilangan ganjil kedua. Nah, maka penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Kita kalikan bilangan ganjil pertama dengan bilangan ganjil kedua. 2X ditambah 1 dikali 2X ditambah 3 kongruen 10 modulo 107. Nah, kemudian kita kali-kalikan sehingga hasilnya 4X kuadrat ditambah
6x ditambah 2x ditambah 3 kongruen 10 modulo 107. Nah, kemudian 4x kuadrat ditambah 6x ditambah 2x itu sama dengan 8x ditambah 3 kongruen 10 modulo 107. Nah, kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 10, maka hasilnya 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 3 dikurangi 10 kongruen 0 modulo 107. Nah, kemudian 4x kuadrat ditambah 8x positif 3 dikurangi 10 sama dengan negatif 7 kongruen 0 modulo 107. Nah, kemudian kita ubah 4x kuadrat ditambah 8x dikurangi 7 itu ke dalam kuadrat sempurna. Nah, sehingga hasilnya menjadi 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4. Nah, kemudian negatif 7 ditambah berapa yang hasilnya positif 4, yaitu ditambah 11. Maka ruas kanan pun ditambah 11. Sehingga 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 kongruen 11 modulo 107. Nah, kemudian kita ubah 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 ini ke dalam kuadrat sempurna. Sehingga hasilnya 2x ditambah 2 kuadrat kongruen 11 modulo 107. Nah, 2x ditambah 2 kuadrat kongruen 11. Nah, di sini 11 itu bukan merupakan hasil kali bilangan kuadrat. Maka kita tambahkan dengan 107. Maka hasilnya 118. Jadi 11 kongruen 118. 118 ini juga bukan merupakan hasil kali bilangan kuadrat. Maka kita tambahkan lagi dengan 107, hasilnya 225. Jadi 118 kongruen 225. Nah, 225 ini merupakan hasil kali bilangan kuadrat. Jadi sudah sampai 225 modulo 107. Maka hasilnya 2x ditambah 2 pangkat 2 kongruen 225 modulo 107. Maka 2x ditambah 2 kuadrat kongruen 225 itu sama dengan 15 kuadrat modulo 107. Nah, setelah diketahui 2x ditambah 2 kuadrat kongruen 15 kuadrat modulo 107, maka kita akan mencari nilai x-nya. Nilai x-nya itu terdapat dua kemungkinan, karena 225 itu merupakan hasil kali dari bilangan kuadrat plus minus 15. Nah, maka 2x ditambah 2 kongruen 15 modulo 107 dan 2x ditambah 2 kongruen negatif 15 modulo 107. Mari kita hitung. 2x ditambah 2 kongruen 15 modulo 107. Kemudian kita kurangi kedua ruas dengan 2. 2x kongruen 15 kurangi 2 modulo 107. Kemudian 2x kongruen 13 modulo 107. Nah, karena 13 ini apabila dibagi 2, maka akan menghasilkan pecahan. Kemudian, untuk tidak menghasilkan pecahan, kita tambahkan dengan 107. Maka hasilnya 2x kongruen 13 kongruen 120 modulo 107. Jadi 2x kongruen 120 modulo 107 sehingga x kongruen 60 modulo 107. Kemudian untuk yang satunya lagi 2x ditambah 2 kongruen negatif 15 modulo 107. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 2. Maka hasilnya menjadi 2x kongruen negatif 15 kurang 2 modulo 107. 2x kongruen negatif 17 modulo 107. Nah, karena negatif 17 apabila dibagi 2 akan menghasilkan pecahan
maka kita tambahkan dengan 107. Sehingga 2X kongruen negatif 17 kongruen 90 modulo 107. Kemudian 2X kongruen 90 modulo 107 hingga X kongruen 45 modulo 107. Nah, udah didapat X kongruen 60 modulo 107 dan X kongruen 45 modulo 107. Nah, maka X ini kita masukkan ke dalam pemisalan tadi, bilangan ganjil pertama, kemudian bilangan ganjil kedua. Nah, maka bilangan ganjil pertama itu tadi kita misalkan 2X ditambah 1, kemudian bilangan ganjil kedua 2X ditambah 3. Maka 2X ditambah 1 sama dengan 2 dikali 60 ditambah 1. 2 dikali 60 itu 120 ditambah 1 sama dengan 121. Nah, kemudian 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 60, 120 ditambah 3, 123. Nah, sekarang jika X kongruen 45 modulo 107, maka 2X ditambah 1 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 1. 2 dikali 45 itu 90 ditambah 1, 91. Kemudian 2X ditambah 3 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 3. 2 dikali 45 itu 90, kemudian ditambah 3, 93. Nah, di sini bilangan ganjil positif terbesar, maka kita ambil bilangan ganjil positif terbesar, yaitu 121 dan 123. Jadi, dua buah bilangan ganjil terbesar adalah 121 dan 123. Hingga didapatlah dua buah bilangan ganjil positif terbesar secara berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari suatu kelipatan 107 itu adalah 121 dan 123. Selanjutnya soal nomor 5, yaitu carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Mari kita jawab. Yang pertama, kita mencari dulu penyelesaian umum. Penyelesaian umum yaitu 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 6. Maka hasilnya menjadi 14X dikurangi 73Y sama dengan 26. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan 73Y, maka hasilnya menjadi 14X 73Y ditambah 26. Maka X sama dengan 73Y ditambah 26 per 14. Maka X sama dengan 73Y dibagi 14 itu sama dengan 5Y. Dan sisanya adalah 3Y. Kita tulis 3Y di sini. Kemudian 26 dibagi 14 itu sama dengan 1. 1 kita tulis di sini dan sisanya adalah 12. 12 kita tulis di sini per 14. Nah, ini merupakan persamaan ke-1 atau persamaan pertama. Karena di sini masih ada pecahan yaitu 3Y ditambah 12 per 14, maka pecahan ini kita misalkan dengan T. Jadi, T sama dengan 3Y ditambah 12 per 14. Maka 14T sama dengan 3Y ditambah 12. Kemudian kedua ruas kita kurangi dengan 12, maka hasilnya menjadi 3Y sama dengan 14T dikurangi 12. Maka Y sama dengan 14T dikurangi 12 per 3. Nah, maka Y sama dengan 14T dibagi 3 adalah 4T. Dan sisanya adalah 2T. Ini jangan lupa tulis per 3. Kemudian negatif 12 dibagi 3 itu negatif 4. Dan tidak memiliki sisa. Maka hasilnya adalah Y sama dengan 4T dikurangi 4
ditambah 2T per 3. Nah, ini merupakan persamaan kedua. Nah, karena di persamaan kedua masih terdapat pecahan yaitu 2T per 3, maka kita lakukan pemisahan lagi. Misalkan 2T per 3 ini sebagai U. Jadi U sama dengan 2T per 3, maka 3U sama dengan 2T. Atau 2T sama dengan 3U, sehingga T sama dengan 3U per 2. Maka T sama dengan 3U dibagi 2 itu 1 atau U. Ditambah, nah sisanya yaitu 1 atau U. U per 2. Nah, ini merupakan persamaan ketiga, yaitu T sama dengan U ditambah U per 2. Nah, karena di sini masih ada pecahan yaitu U per 2, maka kita lakukan pemisahan lagi. Nah, misalkan U per 2 ini sebagai Pi. Jadi, Pi sama dengan U per 2, maka 2Pi sama dengan U. Atau U sama dengan 2Pi. Nah, ini merupakan persamaan keempat. Nah, setelah diketahui beberapa persamaan, kita akan mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 3. Di sini diketahui bahwa persamaan keempat itu U sama dengan 2Pi. Dan persamaan 3-nya itu T sama dengan U ditambah U per 2. Nah, jadi kita tulis persamaan 3 yaitu T sama dengan U ditambah U per 2. Kemudian kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Jadi T sama dengan U-nya kita ubah dengan 2Pi. 2Pi ditambah 2Pi per 2. Maka T sama dengan 2Pi ditambah 2Pi per 2. 2 dibagi 2, 1. Jadi 1Pi. Sehingga T sama dengan 2Pi ditambah Pi, yaitu 3Pi. Nah, ini merupakan persamaan kelima. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusi persamaan 5 ke persamaan 2. Di sini sudah diketahui bahwa persamaan 5 itu T sama dengan 3Pi. Dan persamaan 2-nya itu Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Maka kita tulis terlebih dahulu persamaan 2, yaitu Y sama dengan 4T dikurangi 4 ditambah 2T per 3. Maka Y sama dengan, nah kita substitusikan persamaan 5 ke persamaan 2 ini. Jadi T-nya itu kita ganti dengan 3Pi. Jadi 4 dikali 3Pi dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3Pi per 3. Maka Y sama dengan 4 dikali 3Pi sama dengan 12Pi. Dikurangi 4 ditambah 2 dikali 3Pi, yaitu 6Pi per 3. Maka Y sama dengan 12Pi dikurangi 4 ditambah 6Pi per 3. 6 dibagi 3, 2. Jadi 2Pi. Maka Y sama dengan 12Pi ditambah 2Pi, 14Pi dikurangi 4. Nah, ini merupakan persamaan ke-6. Nah, selanjutnya kita akan mensubstitusikan persamaan 6 ke persamaan 1. Tadi sudah diketahui bahwa persamaan 6 itu Y sama dengan 14Pi dikurangi 4. Nah, persamaan satunya itu X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. Nah, jadi kita tulis terlebih dahulu persamaan satunya, yaitu X sama dengan 5Y ditambah 1 ditambah 3Y ditambah 12 per 14. X sama dengan, nah di sini kan persamaan 6-nya itu Y sama dengan 14Pi dikurangi 4. Maka Y di sini kita ganti dengan 14Pi dikurangi 4. Jadi 5 dikali 14Pi dikurangi 4
ditambah 1 ditambah 3 dikali 14 pi dikurangi 4 ditambah 12 per 14. Maka X sama dengan 5 dikali 14 pi yaitu 70 pi. 5 dikali negatif 4 negatif 20 ditambah 1 ditambah 3 dikali 14 pi yaitu 42 pi. 3 dikali negatif 4 yaitu negatif 12 ditambah 12 per 14. Maka X sama dengan 70 pi. Negatif 20 ditambah 1 negatif 19. Kemudian ditambah 42 pi. Negatif 12 ditambah 12 0. Kemudian 42 pi nya kita per 14. Nah, maka X sama dengan 70 pi dikurangi 19 ditambah 42 pi per 14 itu 42 dibagi 14 adalah 3. Jadi 3 pi. Maka X sama dengan 70 pi ditambah 3 pi yaitu 73 pi dikurangi 19. Maka didapatkan penyelesaian umumnya adalah ini X sama dengan 73 pi dikurang 19 dan Y sama dengan 14 pi dikurang 4. Nah, jadi penyelesaian umum adalah X sama dengan 73 pi dikurang 19 dan Y sama dengan 14 pi dikurang 4. Nah, setelah diketahui penyelesaian umum, maka kita akan mencari penyelesaian khusus, di mana penyelesaian khusus itu X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. X-nya itu 73 pi dikurang 19 lebih besar dari 0. Dan Y-nya itu 14 pi dikurang 4 lebih besar dari 0. Kita akan menyelesaikan dulu X lebih besar dari 0. X lebih besar dari 0, 73 pi dikurang 19 lebih besar dari 0. Nah, setelah itu kita tambah kedua ruas dengan 19. Maka hasilnya menjadi 73 pi lebih besar dari 19. Maka pi lebih besar dari 19 per 73. Kemudian kita selesaikan yang Y-nya. Y lebih besar dari 0. 14 pi dikurang 4 lebih besar dari 0. Kemudian kedua ruas kita tambah dengan 4 sehingga hasilnya menjadi 14 pi lebih besar dari 4 dan pi lebih besar dari 4 per 14. Nah, setelah diketahui pi-nya, maka kita buat garis bilangan. Kita tulis 19 per 73 dan 4 per 14. Di sini pi itu lebih besar dari 19 per 73, maka kita tarik garis ke kanan. Kemudian pi-nya satu lagi lebih besar dari 4 per 14. Maka kita tarik lagi garisnya ke kanan. Nah, jadi inilah daerah hasilnya. Nah, dari daerah hasil ini, maka pi-nya kita ambil bilangan bulatnya. Maka pi itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah diketahui pi sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, kita substitusikan pi ini ke penyelesaian umum.
di mana penyelesaian umum itu X sama dengan 73pi dikurang 19 dan Y sama dengan 14pi dikurang 4. Nah, kita menggunakan tabel supaya mempermudah. Jika pi sama dengan 1, maka X-nya itu sama dengan 54 dan Y-nya itu sama dengan 10. Kemudian, jika pi sama dengan 2, maka X-nya itu 127 dan Y-nya itu 24. Kemudian, jika pi sama dengan 3, maka X-nya itu 200 dan Y-nya itu 38. Dan jika pi sama dengan 4, maka X-nya itu 273 dan Y-nya itu 52. Kemudian, jika pi sama dengan 5, maka X-nya itu 346 dan Y-nya itu 66. Kemudian, jika pi-nya itu 6, maka X-nya itu 419 dan Y-nya itu 80. Dan seterusnya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah pi sedemikian rupa sehingga pi lebih besar dari 19/73, di mana pi elemen bilangan real. Sekian pembahasan soal ulangan akhir semester mata kuliah teori bilangan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.